Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Arik Pasha dari kelas EL4507. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk tugas pengganti UTS saya. Ya, sebentar. Ya. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga air di rumah. Slide. Sebelumnya kita harus tahu apa itu PLTA. PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Saya lihat di sini tahun 2015 tenaga air menghasilkan 16,6 total listrik di dunia dan 70% dari seluruh energi terbarukan. Dan diperkirakan akan naik 3,1 per tahun, 3,1% per tahun sampai 25 tahun ke depan. Berarti prospek PLTA ini masih panjang sekali. Tenaga air dihasilkan di 150 negara. Di kawasan Asia Pasifik menghasilkan 33% tenaga air global di tahun 2013. China adalah produsen tenaga air terbesar yang menyumbang 16,9% kebutuhan listrik domestik. Bentuk utama dari pembangkit listrik di sini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Namun, secara luas pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang ada menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak. Jadi, tidak hanya ada di waduk sebenarnya. Menurut penjelasan di sini, menggunakan tenaga ombak pun bisa. Di PLTA di Indonesia ada 58. Ada PLTA Pausangan di Aceh, PLTA Singkarak di Sumatera Barat, PLTA Garum di Jawa Tengah, PLTA Karabe di Sulawesi Selatan. Terus kenapa saya memilih topik ini? Kenapa saya memilih untuk membahas PLTA untuk di rumah? Yang pertama, tidak ada polusi yang dikeluarkan dari PLTA. Kedua, banyak cara mengembangkan PLTA. Ketiga, belum ada yang benar-benar membuat PLTA untuk bisa digunakan seperti solar panel. Jadi, belum ada tuh. Sekarang mungkin solar panel digunakan di rumah-rumah, tapi belum ada yang menggunakan PLTA di rumah. Dan solar panel hanya menyerap energi saat ada sinar matahari. Sementara PLTA bisa jalan terus selama 24 jam. Terus di poin terakhir, banyak daerah di Indonesia terutama yang masih kesulitan mendapatkan listrik. Permasalahannya adalah PLTA sekarang hanya bisa digunakan jika terdapat arus. Jadi seperti ada arus di pantai, ombak, atau di waduk, di sungai, dan semacamnya. Terus kedua, tidak semua daerah mempunyai PLTA. Yang ketiga, PLTA belum dimanfaatkan secara efektif. Karena menurut saya PLTA ini masih bisa dikembangkan secara lebih jauh lagi. Solusinya. Jadi solusi yang saya berikan adalah menggunakan pompa di sistem tertutup. Bentuknya nggak besar. Bahkan mungkin akan bisa dibuat ringkas ke depannya. Yang ketiga bisa digunakan sebagai sumber cadangan listrik. Sekarang mungkin di rumah banyak yang pakai genset, mati lampu dari sumber PLN mati lampu. Kita menggunakan genset. Sebenarnya tadi di poin permasalahan, kita cuma mempunyai satu institusi yang menyediakan listrik di Indonesia. Jadi kalau ada masalah pun, kita nggak punya opsi lain untuk menggantinya. Jadi kalau menurut saya solusinya yang terakhir bisa digunakan sebagai sumber cadangan listrik. Ya bisa tadi menggantikan genset mungkin. Atau bahkan menggantikan power utama. Jadi tidak usah pakai PLN lagi. Penjelasan tentang alat. Oke. Jadi ini saya masih membuat konsep tentang alat ini sebenarnya. Jika bisa dilihat tadi saya menjelaskan tentang sistem tertutup. Ini yang saya masuk ke sistem tertutup. Jadi mungkin bisa menggunakan besi, plat besi atau paralon. Di paralon ini adalah alat ini yang ada turbinnya di bawah. Jadi air masuk dari sini untuk menggerakkan turbin. Turbinnya menggerakkan rotor ini, akhirnya menjadi energi listrik.
Dan kenapa saya bikin sistem tertutup ini? Ya karena bisa digunakan untuk di rumah saya. Jadi air tetap akan mengalir terus selama 24 jam, didorong oleh pompa ini. Pompa ini akan mengambil daya dari baterai di sini. Jadi mungkin bisa lebih dari dua alat ini, karena tahu saya alat ini 1 jam bisa 300 watt malah menghasilkannya. Lumayan sekali. Nah, jadi mungkin ini sekarang bisa digunakan di rumah-rumah, atau mungkin kalau bisa dibuat skala besar digunakan di kantor, untuk di kantor perkantoran atau rumah sakit untuk menggantikan genset tadi yang menggunakan solar. Nah, jadi konsepnya airnya akan selalu didorong 24 jam memutari ini, mutar terus. Jadi energi di baterai ini akan terus selalu terisi. Bahkan dari baterai ini kita bisa, mungkin nantinya ke depannya akan bisa menghidupkan satu rumah tanpa harus menggunakan listrik dari pemerintah lagi. Dan mungkin ke depannya alat ini bisa digunakan untuk, sekarang ada banyak listrik, mobil listrik, motor listrik, bis listrik di Jakarta bahkan tidak ada. Tapi masih menggunakan charge. Tapi kita tahu sendiri di Indonesia PLTU sangat banyak. PLTU kan menghasilkan polusi yang sangat besar. Kenapa nggak di setiap alat chargernya? Di setiap alat chargernya kita punya alat ini untuk mengisi baterainya. Menurut saya itu akan lebih baik ke depannya. Bahkan nanti mungkin di mobil listriknya sendiri udah ada alat ini. Jadi baterainya akan selalu tercharge gitu. Nah, itu sih yang mungkin saya pikirkan di kepala saya. Ini alat ini, ya semoga sih bisa saya wujudkan di masa depan. Bahkan kalau saya pikir ini bukan alat yang bisa digunakan untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kan jika dikembangkan mungkin 3 tahun ke depan kita bisa menggunakan alat ini. Walaupun belum sempurna, tapi at least sudah ada alat ini di depan mata kita. Lanjut, kesimpulan dari tadi adalah, menurut saya masih banyak hal yang bisa dikembangkan dari alat yang saya jelaskan sebelumnya. Dan jika dikembangkan terus-menerus akan banyak, apa namanya, manfaat untuk kita ke depannya, karena tidak ada polusi yang dihasilkan, sama sekali tidak ada polusi yang dihasilkan dari alat ini. Terus mungkin kelemahan dari alat ini adalah suaranya akan sangat berisik. Kita akan berinovasi untuk menciptakan peredam ke depannya, peredam yang bisa meredam suara sebagus itu. Jadi semoga ke depannya alat ini bisa diwujudkan, entah siapa yang mewujudkannya, mungkin saya sendiri bisa mewujudkannya. Amin. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.